Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan keraguan perihal kepastian mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Keraguan ini muncul lantaran Anies belum memiliki pasangan yang pasti untuk maju dalam pemilu. Katanya Anies juga tidak tahu sama siapa. Apakah jadi maju? Kata Muhaimin di kantor DPP PKB Jakarta Pusat Kamis 16 Maret. Memang Anies sangat diragukan berhasil maju sebagai capres pada 2024 mendatang. Beberapa pengamat pun menilai jika Anies ingin maju pilpres, dia harus benar-benar matang secara langkah politik agar dapat diterima masyarakat dan mendapatkan suara pendukung. Namun, apakah Anies Baswedan memiliki kemungkinan besar maju Pilpres 2024 dengan mudah? Menurut saya, segala langkah dan keputusan yang diambil Anies Baswedan menjadi sebuah cermin masyarakat melihat sosok pemimpin masa depannya. Maka dari itu sangat penting untuk berhati-hati. Namanya demokrasi, silakan bebas saja. Tapi masyarakat tak akan diam, pasti melihat bagaimana kinerja Anies Baswedan di DKI. Adapun PKB kini tengah menjajaki Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR dengan Gerindra. Namun menurut Muhaimin, koalisi berpotensi bubar jika Prabowo Subianto memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai cawapres pendampingnya. Ya, berarti koalisinya bubar, katanya saat menyebut kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Muhaimin mengatakan PKB tidak tertarik dengan wacana tersebut dan memastikan tidak akan mengusung Ganjar sebagai pendamping Prabowo. Meski demikian, ia memastikan koalisi KIR antara PKB dan Gerindra dalam kondisi solid dan dalam posisi menunggu pasangan yang akan diusung pihak lainnya. Wacana duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 memang muncul usai keduanya mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau panen raya di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Jokowi, Prabowo, dan Ganjar tertangkap kamera menunjukkan keakraban ketika berada di tengah sawah. Ketiganya juga menyempatkan diri untuk bersuah foto bersama para petani di daerah tersebut. Berdasarkan hasil survei Carta Politika, Ganjar dan Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan pasangan lain. Carta Politika sempat membuat 4 simulasi pasangan capres-cawapres di mana Ganjar selalu diposisikan sebagai capres. Ini lantaran elektabilitasnya tertinggi dari tokoh lain. Pada simulasi 1, jika Ganjar diduetkan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, elektabilitasnya 34,6%. Jika dibandingkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, elektabilitasnya 33,8%. Sementara dengan Ridwan Kamil sebesar 35,8%. Adapun jika Ganjar dipasangkan dengan Prabowo, mencapai elektabilitas 45,3%. Kendati demikian, kondisi itu tidak menutup kemungkinan Prabowo memiliki peluang menjadi capres. Partai Gerindra bahkan membuka kesempatan untuk memadukan keduanya, namun dengan syarat Prabowo menjadi capres. Solidnya Ganjar dan Prabowo ini tentu memberikan spekulasi-spekulasi yang bermacam-macam. Tapi yang jauh lebih menarik adalah indikasi capres Nasdem Anies Baswedan gagal maju Pilpres begitu jelas. Pasalnya, antara PKS, Nasdem, Demokrat kini belum terlihat solid. Demokrat sampai saat ini belum menyatakan secara resmi mendukung Anies Baswedan. Mungkin rekam jejak Anies dalam kaitan hubungannya dengan Legislatif Jakarta akan menjadi persoalan di benak pemilih jika yang bersangkutan akan maju sebagai kontestan. Jika diibaratkan membeli kebutuhan hidup kita, tentu tak ingin mendapatkan sesuatu yang kualitasnya diragukan. Apalagi jika kita yakin bahwa kita tidak memiliki banyak kesempatan menggapai tujuan terbaik. Dalam konteks inilah, publik perlu disodorkan pilihan-pilihan yang terbaik pula. Bagaimana kalau menurut Anda? Statement saya dulu, saya pernah menyatakan kemarin bahwa kita harus bersyukur karena banjir selalu hari libur. Ini berkat doa Anies sebagai gubernur yang soleh, ya kan? Nggak ada masalah dengan statement saya. Karena faktanya banjir itu tahun baru sama kemarin libur. Yang sekarang, Pak? Yang sekarang kan statement saya kemarin. Kalau hari ini kebenaran banjirnya Selasa, mari kita sama-sama mawas diri kembali gitu loh. Mungkin juga doa kita kurang khusyuk. Mari kita berdoa lagi agar banjir itu tidak terjadi di Jakarta. Tapi bukan hanya doa. Mawas diri semua pihak, masyarakat, pemerintah,
Semua stakeholder Jakarta tuh harus mawas diri. Kenapa terjadi banjir lagi? Asli ngakak, relawan Anies disebut sudah menjalar ke 14 negara. Netizen malah tertawa. Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com. Itulah kita. Yang kedua, bawa rekam jejak, merekam jejak. Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Jika kader Partai Demokrat membesar-besarkan nama AHY agar dipilih jadi cawapres Anies, relawan Anies juga melakukan hal yang sama, yakni membesar-besarkan nama junjungannya itu agar aromanya tetap harum sepanjang hari. Sehingga aroma aslinya yang busuk gak tercium oleh orang. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana pendukungnya kala itu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bamus Betawi, Rahmat